Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ketiga ya, dengan materi yaitu analisa pembanding laporan keuangan. Nah, kita akan mulai belajar dan sini akan ada sedikit hitung-hitungan. Ya, jadi teman-teman silakan mempelajarinya dengan baik, mengamati video ini. Lalu setelah itu nanti teman-teman juga bisa sambil latihan ya, menggunakan Excel ataupun tulis tangan ya. Terserah teman-teman nanti di mana yang dirasa paling mudah. Oke, kita akan masuk saja mengenai analisa pembanding laporan keuangan. Apa tujuan dari analisa pembanding laporan keuangan? Tujuannya adalah menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan-kemajuan perusahaan. Jadi analisa ini ditujukan untuk melihat ya, untuk menilai posisi keuangan perusahaan dan potensi apa yang dimiliki oleh perusahaan atau kemajuan-kemajuan apa yang telah dilalui oleh perusahaan ya. Jadi menilai posisi keuangan perusahaan itu ada di mana. Setelah dinilai, lalu ada potensi apa di perusahaan tersebut ya, dan bisa dilihat kemajuan-kemajuannya seberapa sih perusahaan itu gitu ya. Itu bisa kita gunakan analisa pembanding laporan keuangan ya. Ada 3 faktor untuk menganalisa ya. Ada faktor likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas ya. Kita akan pelajari satu persatu ya. Yang pertama kita mulai dari likuiditas ya. Likuiditas itu apa? Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ya, jadi pada intinya eh, faktor likuiditas itu menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi ya. Jadi kewajiban jangka pendek yang sifatnya kurang dari 1 tahun. Nah, jenis kewajiban keuangan adalah berhubungan dengan pihak luar atau kreditor atau dengan proses produksinya pihak intern. Jadi bisa dengan pihak luar, bisa juga dengan pihak intern. Tapi ini sifatnya hutang jangka pendek ya, teman-teman ya. Hutang yang kurang dari 1 tahun. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah total dari aktiva lancar dibagi dengan total hutang lancar dikalikan 100%. Ya. Hasil perhitungannya dikatakan liquid jika likuiditasnya itu lebih dari 100%. Ya, jadi aktiva lancar dibagi hutang lancar itu lebih dari 100%. Dikatakan illiquid ya atau tidak liquid jika likuiditasnya kurang dari 100%. Berarti dinyatakan bahwa kalau kurang dari 100% berarti perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kalau liquid ya, kalau liquid itu berarti liquid lebih dari 100% itu berarti perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ya, saya ulang ya. Kalau hasil perhitungan liquid itu likuiditas lebih dari 100%. Berarti perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kalau illiquid ya, likuiditas kurang dari 100%. Itu berarti perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya ya. Itu likuiditas. Lalu kalau solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, kita bahas dulu ini di likuidasi itu diapain sih, Pak? Oke, likuidasi itu jika perusahaan itu dianggap bubar, ya, pembubaran perusahaan, jadi dikarenakan bangkrut dan lain sebagainya. Nah, lalu kan setelah bubar, harta perusahaan itu pertama untuk dibayar hutangnya dulu, ya, hutangnya bayar dulu. Lalu setelah itu, setelah hutangnya dibayar, baru sisanya dibagi-bagi ya kepada para pemegang sahamnya, kepada para pemilik. Jadi likuidasi itu pembubaran perusahaan, lalu dilanjutkan dengan pembayaran hutang dan pembagian harta yang masih ada. Nah, solvabilitas itu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya setelah dilikuidasi. Ya, jadi kewajiban keuangannya untuk membayar hutang, ya, kewajiban keuangannya untuk membayar hutang. Jadi solvabilitas rumusnya adalah total aktiva dibagi total hutang kali 100%.
Jadi kalau misalkan perusahaan itu dilikuidasi, kira-kira masih mampu nggak perusahaan itu untuk membayar hutangnya. Nah, itu pakai rasio atau rumus solvabilitas. Hasil perhitungannya, solvabilitas dikatakan solvable jika solvabilitasnya lebih dari 100%, berarti menunjukkan perusahaan mampu untuk memenuhi semua kewajiban keuangannya. Lalu insolvable itu solvabilitas kurang dari 100%, berarti perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya setelah dilikuidasi. Ya, itu hasil perhitungannya ya. Oke, ini tentang solvabilitas. Lalu saya akan lanjut lagi ke rentabilitas ya. Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba saham periode tertentu ya. Jadi apakah perusahaan itu mampu untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, untuk laba itu nanti dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, ini rentabilitas ini juga penting ya. Jadi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba saham periode tertentu. Rumusnya adalah laba dibagi modal kali 100%. Ya, jadi rumus rentabilitas itu laba dibagi modal kali 100%. Nah, tapi rentabilitas ini dibagi dua. Ada rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Ya, coba kita bahas pertama dulu dari rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan semua modal yang bekerja di dalamnya, baik modal sendiri maupun modal asing. Jadi, kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari modal asing dan modal sendiri ya. Jadi semua modal. Nah, itu rentabilitas ekonomi. Rumusnya bagaimana? EBIT dibagi modal sendiri plus modal asing kali 100%. EBIT ini bukan EBIT GAD, tapi EBIT ini adalah earning before interest dan tax ya. Jadi laba sebelum interest itu bunga ya, laba sebelum bunga dan tax itu pajak. Jadi EBIT adalah earning before interest and tax, yaitu laba sebelum bunga dan pajak ya, dibagi modal sendiri plus modal asing kali 100%. Ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa modal yang ada itu mampu untuk mendapatkan laba tertentu gitu ya. Lalu yang kedua ada rentabilitas modal sendiri ya. Rentabilitas modal sendiri ini merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan hanya modal sendiri yang bekerja di dalamnya. Jadi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari modal sendiri saja. Rumusnya seperti apa? EAT dibagi modal sendiri kali 100%. EAT ini apa? EAT ini adalah earning after tax ya. Jadi laba setelah pajak gitu ya. Laba setelah dikurangi pajak. EAT, earning after tax dibagi modal sendiri kali 100%. Kalau nilainya lebih dari 100% berarti perusahaan dengan modal sendiri di dalamnya mampu mendapatkan laba tertentu gitu ya. Itu rentabilitas modal sendiri. Ya, kita sudah bahas tadi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Nah, ini contoh struktur rugi labanya. Ya, kalau kita lihat di sini, penjualan dikurangi HPP-nya adalah laba kotor. Setelah laba kotor dikurangi biaya operasi itu belum menjadi laba bersih ya. Masih earning before interest and tax. Masih ada bunga kan di dalamnya ya. Jadi masih EBIT. Nah, ini nanti yang dipakai untuk rentabilitas ekonomi. Setelah itu dikurangi bunga, jadinya adalah EBT, earning before tax. Nah, habis itu masih dikurangi, nah ini earning before tax nanti akan dipakai untuk perhitungan perpajakan. Ya, EBT ini earning before tax akan dipakai untuk perhitungan perpajakan. Setelah hitungan perpajakan sudah keluar gitu ya, lalu di sini bukan dikurangi bunga nih ya, ini pajak, ini salah ya. Ini pajak. Jadi earning before tax dikurangi pajak adalah baru ini laba bersih. Earning after tax. Jadi ini laba bersih banget nih ya. Udah dikurangi dengan pajak earning after tax. Nah, ini earning after tax yang akan dipakai dalam perhitungan rentabilitas modal sendiri. Nah, ini ada contoh. Nah, ini teman-teman nanti jadiin tugas saja ya. Ini mudah sekali. Teman-teman nanti diminta dari laporan keuangan ini ya, dari neraca ini nanti teman-teman diminta untuk
menghitung likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitasnya. Nah, ini yang mungkin agak ribet sedikit, nanti teman-teman akan membuat laporan laba ruginya dulu ya. Dari 750.000 kurangi HPP 75%, kurangi biaya operasi, lalu dikurangi bunga, lalu dikurangi hutang jangka panjang ya, dan pajak 15%. Nah, ini nanti teman-teman bunganya 10% dari hutang jangka panjang ya. 10% dari hutang jangka panjang dan pajaknya 15%. Nanti teman-teman akan diminta dibuat rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Nanti teman-teman hitung ya, likuiditas, solvabilitas, rentabilitasnya itu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Hitung rentabilitasnya dari laporan laba rugi ini nih ya. Penjualan tahun 2012 750.000, kurangi HPP 70%, kurangi biaya operasi 135 juta, itu baru jadi EBIT ya, earning before interest and tax. Lalu dikurangi dari EBIT itu kan bisa buat rentabilitas ekonomi ya. Lalu nanti teman-teman hitung rentabilitas modal sendiri kan perlu EAT. Habis itu kurangi bunga 10% dari hutang dan pajak 15% dari EBT-nya. Sama pajak 15% dari EBT. Kurangi itu nanti dapat EAT. Nah, rentabilitas modal sendirinya bisa dihitung tuh ya. Jadi EAT dibagi modal sendiri. Oke, ini sebagai teman-teman nanti hitung saja, nanti jadi tugas dikumpulkan hari ini ya, bukan hari ini, nanti kita diskusi lewat grup WA. Lalu saya lanjutkan, nah ini stabilitas usaha menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dan stabil. Ada beberapa prosedur analisis, dimulai dengan memahami laporan keuangan, karena bentuk dan isi laporan keuangan antara perusahaan akan berbeda-beda. Lalu mengadakan analisa dan interpretasi dengan metode dan teknik yang tepat untuk tujuan analisa. Ya. Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengatur hubungan pos-pos yang ada dalam laporan. Bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Oke ya. Ada metode analisa, ada analisa horizontal dan analisa vertikal. Analisa horizontal itu seperti apa? Ini hanya bentuknya saja yang beda ya. Membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya ya dari beberapa periode. Tapi kalau analisa vertikal itu yang dianalisis hanya satu periode saja atau satu saat saja, statis. Ada analisa horizontal jadi dibandingkan dengan beberapa periode. Analisa vertikal itu hanya satu laporan saja yang dianalisa. Oke. Itu bedanya analisa horizontal dan vertikal. Teknik analisa yang biasa digunakan, analisa pembanding laporan keuangan, tadi itu ya, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, tren dan kemajuan keuangan perusahaan, laporan dengan presentase per komponen, analisa sumber dan penggunaan modal kerja, analisa sumber dan penggunaan kas, analisis rasio. Nanti kita pelajari satu-satu ini ya. Analisa perbandingan laporan keuangan, ya, ini kita coba masuk ke analisa perbandingan laporan keuangan. Dilakukan dengan cara melakukan pembandingan raca untuk 2 tanggal, untuk 2 periode, atau lebih, supaya diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Keuntungan utama dapat diketahuinya pertambahan atau pengurangan ini adalah bahwa perubahan yang besar akan terlihat dengan jelas dan dapat segera diadakan penyidikan atau analisa lebih lanjut. Jadi kalau misalkan kita lihat ada pertambahan, itu berarti ada kemajuan. Tapi kalau ada pengurangan, ini kan kita bisa selidiki. Ada apa nih di tahun ini ya? Kalau ada pengurangan seperti ini, ya misalkan kasnya malah berkurang, ya asetnya berkurang. Ada apa? Mengapa kok asetnya bisa berkurang? Bisa diadakan penyidikan atau analisa lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Ya. Prosedur analisa, ya ini ada kesalahan ketik. Sebelum mengadakan analisa, penganalisa harus benar-benar memahami laporan keuangan yang bersangkutan. Ya, ini penting sekali untuk kita paham laporan keuangan. Dapat menggambarkan aktivitas perusahaan dalam laporan keuangan. Mempunyai kemampuan atau kebijakan dalam pengambilan kesimpulan. Dan yang keempat, memperhatikan perubahan-perubahan kondisi perusahaan. Teknik analisanya, analisa perbandingan laporan keuangan, yaitu teknik yang membandingkan 2 laporan keuangan atau lebih. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah.
kenaikan atau penurunan dalam rupiah, kenaikan atau penurunan persentase, perbandingan yang ditentukan dengan rasio dan persentase dari total. Nanti kita coba contohnya saja ya. Lalu tahun pembanding. Jika dua periode yang dibandingkan, maka tahun awal sebagai tahun pembanding. Ya. Kalau dua periode dibandingkan, maka tahun yang pertama sebagai tahun pembandingnya. Ya. Jika lebih dari dua periode, jadi kalau cuma dua periode, tahun awal sebagai tahun pembandingnya. Kalau lebih dari dua periode, maka dapat digunakan cara sebagai berikut. Tahun paling awal digunakan sebagai tahun pembanding. Saya. Jadi kalau lebih dari dua periode, misalkan 3 gitu ya, kita pakai tahun awal sebagai tahun pembandingnya. Lalu perbandingan dapat dilakukan dengan data keuangan dari tahun sebelumnya. Ya. Dasar pembanding adalah rata-rata dari jumlah kumulatif seluruh periode yang bersangkutan. Nanti teman-teman bisa pilih yang mana gitu ya. Bisa jadikan acuan tahun awalnya, atau bisa tahun sebelumnya. Jadi misalkan 2019, 2020, 2021 gitu ya. Kita bisa gunakan tahun 2019 sebagai tahun pembanding di tahun 2022. Lalu kita bisa juga menggunakan tahun sebelumnya. Tahun 2021 untuk tahun 2000, saya ulang lagi ya. Tahun 2019, 2020, 2021 ya, kita bisa pakai 2021. Tahun pembandingnya adalah tahun 2019 kalau kita lihat yang pertama ini ya. Tahun paling awal digunakan sebagai tahun pembanding, berarti kita ambil tahun 2019. Nah, yang kedua, perbandingan dapat dilakukan dengan data keuangan dari tahun sebelumnya. Kita bisa juga menggunakan tahun 2020. Pilih aja mau yang mana, mau tahun paling awal atau tahun 2020. Atau bisa juga dengan cara dikumulatif, di rata-rata. Ya. Jadi di tahun awal, tahun 2019 dan tahun 2020, itu di rata-rata. Ya, dibagi 2 gitu ya, ditambahin lalu dibagi 2. Di rata-rata seluruh periode bersangkutan, boleh juga. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa pakai yang 1, 2, 3 boleh. Tendensi posisi, tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan yang dinyatakan dalam prosentase. Laporan dengan prosentase berkomponen atau common size statement, ya, ada analisa sumber dan penggunaan kas, analisa sumber dan penggunaan modal kerja, analisa rasio, analisa break-even, dan analisa laba kotor. Analisa pembanding laporan keuangan, ya, dengan pembandingan laporan keuangan akan diperoleh data tentang perkembangan perusahaan yang mungkin disebabkan laba atau rugi operasional. Ya, kalau kita lihat pembanding ini kita bisa tahu laba atau rugi operasional atau insidentil. Diperolehnya aktiva baru atau perubahan bentuk aktiva, ya. Timbulnya atau lunasnya hutang, ya. Jadi bisa jadi hutangnya berkurang atau bertambah. Mengapa bisa bertambah? Kalau misalnya hutang bertambah, kemungkinan ada di sisi kasnya juga bertambah, gitu ya. Kalau hutangnya berkurang, berarti sisi kasnya bisa jadi berkurang. Gitu. Adanya penambahan atau pengurangan modal. Oke, kita coba contohnya nih ya. Ini kalau kita lihat di pos-pos neraca ini ya. Ini tanggal 31 Desember, ini ada 2 tahun. Ya. Kita membandingkan adalah 2011 dan 2012. Ya. Berarti ada 2 tahun ya perbandingannya. Kita lihat kenaikan dan penurunan, ini di kolom C dalam rupiah, kolom D ini dalam persentase. Lalu rasionya itu dari jumlah ini dibagikan, jumlah pos neracanya, misalkan kas, dibagi dengan keseluruhan jumlah aktifanya. Ya. Jadi salah satu pos ini, misalkan kas, dibagi 8.000 dibagi 233.000, atau 8.000 dibagi 16.000 gitu ya. Oh maaf, yang persentase dari total, kalau rasionya ini adalah 8.000, 16.000 dibagi dengan 8.000 gitu ya. Persentasenya. Ya, jadi di antara, kalau kita lihat di sini, dihitung dengan membagi jumlah rupiah tiap pos dari tahun yang dibandingkan dengan tahun pembanding. Dihitung dengan membagi jumlah rupiah tiap pos dari tahun yang dibandingkan dengan tahun pembanding. Ya, jadi 16.000 dibagi dengan 8.000. Ya. Jadi ketemunya adalah 2. Ini kalau yang
Rasio persentase dari total adalah tahun 2011 itu 8.000 dibagi 233.000. Tahun 2012 16.000 dibagi 266.000. Oke ya. Oke, saya ulang lagi ya. Contoh misalkan di kas ini, ya kita lihat kenaikan dan penurunannya. Kita analisa laporan keuangan ini. Kalau kita lihat pos neraca kas tahun 2011 itu ada 8.000 dan tahun 2012 itu ada 16.000 bertambah ya. Berarti di kolom C ini adalah kenaikannya. Kenaikannya sebesar berapa? 16.000 dikurang 8.000. Jadi kenaikannya adalah Rp8.000. Persentasenya 100% ya. Karena 100%, 8.000 dibagi dengan 8.000 ya 100%. Kenaikannya 100%. Lalu rasionya adalah 16.000 ya. Jadi tahun 2012 ini kas tahun 2012 dibagi dengan kas tahun 2011. 16.000 dibagi dengan 8.000 ketemu adalah 2. Persentase dari totalnya adalah jumlah ini yang tahun 2011 kas sebesar 8.000 dibagi dengan 233.000, kedapatnya 3,4 sekian kalau kita hitung. Kita bulatkan aja jadi 3. Lalu kalau yang 2012 juga sama rumusnya, yaitu 16.000 dibagikan dengan 266.000. Jadinya ketemu 6. Lalu kalau kita lihat berikutnya, di pos neraca berikutnya yaitu ada barang dagangan. Tahun 2011 ada 40.000, tapi di tahun 2012 itu menurun jadi 30.000. Berapa penurunannya? 10.000. Jadi kasih tanda bintang, ini adalah minus 10.000 gitu ya. Penurunannya 10.000. Persentase penurunannya adalah minus 25%. Dari mana minus 25%? Dari 10.000 ini dibagi dengan 40.000 kali 100. Gitu ya. 10.000 kali 40.000 kali 100 jadinya minus 25%. Lalu rasionya adalah 30.000 dibagi 40.000. Ya, 30.000 dibagi 40.000. Jadi rasionya itu 0,75. Terus yang persentase dari total itu 40.000 dibagi 233.000 ketemunya 17, sekian. Ya, lalu dibulatkan saja. Lalu ini juga ini persentase ya 17%. Lalu ini juga sama ya 30.000 dibagi 266.000. Satu lagi ya, piutang ya, dari piutang. Piutang kalau kita lihat di tahun 2011 itu 20.000. Lalu 2012 turun jadi 5.000. Penurunannya berapa? Penurunannya adalah 15.000 ya, minus 15.000. Lalu kita lihat di sini persentase penurunannya yaitu 15.000 dibagi dengan 20.000 ya, 15.000 dibagi tahun pembandingnya tahun 2011, 15.000 dibagi 20.000. Jadinya adalah 75%, minus 75%. Kalau rasionya itu 5.000 tahun 2012 ini dibagi tahun pembandingnya 20.000. 5.000 bagi 20.000 adalah 0,25. Persentase dari totalnya itu 20.000 pada tahun 2011 ya, tahun 2011 20.000 dibagi 233.000 dan yang kalau 2012 5.000 dibagi 266.000 ketemunya 2%, sekian-sekiannya dibulatkan ya, ini dibulatkan. Oke, itu contoh dari kita analisis pembanding ya. Kita melakukan analisis pembanding kenaikan dan penurunan rasio dan persentase dari totalnya. Saya sudah bahas semua nih ya. Oke teman-teman. Demikian materi dari saya mengenai analisa pembanding laporan keuangan. Silakan teman-teman nanti kerjakan tugasnya ya yang ada di contoh tadi ya. Teman-teman kerjakan tugasnya, lalu kita akan diskusi kembali melalui grup WA. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat belajar. Sampai jumpa kembali di minggu depan.